Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat, salam PJOK, Sekolah Dasar, Cerdas, Berkarakter. Yeay. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari mengenai permainan bola besar. Nah, apa itu permainan bola besar? Permainan bola besar adalah suatu permainan olahraga yang dimainkan dengan bola besar. Nah, yang kita pelajari ada 3, yaitu permainan sepak bola, permainan bola basket, dan permainan bola voli. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai permainan sepak bola, lebih khususnya kepada variasi dan kombinasi gerak dasar dalam permainan sepak bola. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke dalam, mari kita canangkan atau simak untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah, setelah nanti anak-anak mengamati video ini, nanti mampu untuk menyebutkan macam-macam permainan bola besar. Nah, yang kedua, mampu mengidentifikasi dan menjelaskan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Yang ketiga, mampu mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, itu tujuan pembelajaran kita. Oke, lanjut. Nah, kita akan membahas mengenai gerak dasar sebelum kita memvariasikannya ya. Jadi gerak dasar adalah gerak yang mendasari suatu gerakan, mulai dari gerakan yang sederhana hingga gerakan yang kompleks ya, yang lebih rumit. Nah, gerak dasar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama lokomotor, kemudian yang kedua non-lokomotor, dan yang ketiga manipulatif. Nah, lokomotor itu adalah gerak atau jenis gerak yang ditandai dengan pergerakan tubuh dalam proses perpindahan tempat. Jadi ada pergerakan yang berpindah tempat. Kemudian non-lokomotor. Non-lokomotor itu adalah jenis gerak yang tidak ditandai pergerakan perpindahan tempat. Jadi hanya bergerak dan tidak berpindah tempat. Dan yang ketiga adalah gerak dasar manipulatif, yang artinya adalah mengontrol atau tindakan mengontrol suatu objek khususnya dengan tangan dan kaki karena adanya suatu alat ataupun sarana. Nah, dalam gerak dasar manipulatif dapat diklasifikasikan ada 2. Yang pertama reseptif, yang kedua propulsif. Nah, reseptif ini apa? Reseptif ini adalah menerima objek ya, menerima terhadap objek. Contoh gerakannya ya menangkap. Nah, kemudian propulsif, nah artinya pengerahan gaya atau kekuatan terhadap objek, misalkan menendang, kemudian memukul ya, jadi seperti itu. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai contoh-contoh dalam gerak dasar. Yang pertama lokomotor ya. Nah, lokomotor apa saja? Yang pertama ada jalan, yang kedua ada berlari, yang ketiga ada melompat. Nah, ya. Dan ada yang lain lagi, ada memanjat, ada yang berjingkrak-jingkrak. Nah, itu termasuk gerak lokomotor karena adanya tubuh berpindah tempat ya. Kemudian lanjut gerak non lokomotor ya. Contohnya pertama mengangkat tangan ya, mendorong tangan. Nah, itu termasuk gerak non lokomotor. Kemudian ada gerakan mendorong ya, kemudian meregang ya, meregangkan ya, mendorong, meregangkan. Kemudian ada mengayunkan kaki ya, itu termasuk gerak non lokomotor, hanya mengayunkan
tanpa berpindah tempat. Dan ada membungkuk ya, atau merunduk, ada menekuk, kemudian mengadah. Nah, itu termasuk gerak non lokomotor. Ada meregangkan, nah ini menggerakkan kepala kiri dan ke kanan, dan bisa juga memintir badan ya, memutar badan seperkian derajat. Kemudian lanjut ke gerak dasar manipulatif, ada apa saja ya. Contoh yang pertama, nah ini menggiring bola. Yang kedua ada menendang bola. Kemudian ada gerak dasar manipulatif untuk menyundul ya, menyundul bola atau heading. Kemudian untuk penjaga gawang ada menangkap, ada melempar ya, dan banyak lagi untuk gerak dasar manipulatif. Nah, jadi kita hubungkan sekarang dengan sepak bola ya. Kita akan membahas permainan sepak bola. Nah, apa itu sepak bola? Sepak bola itu merupakan salah satu olahraga permainan beregu yang dimainkan oleh dua tim yang terdiri dari 11 orang pemain setiap timnya, yang bertujuan memasukkan bola ke gawang lawan. Kemudian, induk organisasi internasional di sepak bola, nah itu disebut dengan FIFA. Nah, FIFA itu adalah Federation International Football Association yang dibentuk pada tahun 1904. Nah, kemudian di Indonesia pun juga ada wadah atau induk organisasinya yang disebut dengan PSSI ya, yang singkatan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 19 April 1930 di Yogyakarta. Kemudian dalam permainan sepak bola tentunya ada teknik dasar ya. Jadi teknik dasar ini jika ingin bermain yang baik, bagus, jadi harus menguasai teknik dasar ya. Jadi teknik dasarnya ada 5. Yang pertama, mengumpan bola ke teman atau mengoper ya, atau mengoper bola ke teman yang disebut dengan passing. Kemudian ada menahan bola atau kontrol. Kemudian menggiring bola atau dribbling. Menembak bola ke gawang atau disebut dengan shooting, dan menyundul bola yang disebut dengan heading. Nah, jadi itu teknik dasar yang kamu harus kuasai. Kemudian untuk lapangan ya, untuk lapangan sepak bola, nah ini berbentuk persegi panjang ya, persegi panjang dengan ukuran panjang berkisar 100 sampai 120 meter dan lebar 65 sampai 75 meter. Ukuran gawang ya, ukuran gawangnya lebar, yang lebar, nah itu lebarnya 7,32 meter dan tingginya ya, tinggi 2,44 meter. Nah, itu mengenai permainan sepak bola. Lanjut, nah pembahasan kita yang lebih kita perinci, yaitu kita hanya membahas yang terbatas pada variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Yang kedua, variasi dan kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Nah, setelah pembahasan ini, jadi kita akan menyimak video ya. Jadi simak videonya. Jadi kalian harus menemukan mana variasi dan kombinasi gerak dasar yang ada yang akan kita bahas ini ya. Mari kita simak videonya. Masih terus menekan Adi. Macan putih. Luar biasa Palamara, kombinasi yang terjadi. Masuk pada penalti, terjatuh. Tidak pelanggaran karena terlihat nampaknya bola tadi terkena. Rizna Rangkalelona, sepakan jarak jauh, dilepaskan on target, namun flick header yang sangat cerdik, melepaskan Cristiano Loco Gonzalez. Pergerakan dari Loco Gonzalez. Loco Gonzalez, sentuhan penting dari Junaidi tadi. Determinan dengan semangat yang sangat tinggi. Umpan dari kali dan free header Ronnie Fowler tadi. Seakan asik sepak pojok Faris Aditama. Heading dari Septian Bagaskara. Gawang kali ini tidak disia-siakan, mampu melepaskan diri dengan sangat baik, memanfaatkan kesalahan di lini belakang PSM Yogyakarta, dan ini dia bab merubah kedudukan. Bagas mencetak gol pertama bagi tuan rumah 1-0.
Kesalahan dari Hisam Tole di bawah pressure luar biasa. Septian Bagaskara membuat Putu Pagar harus keluar memblok bola, namun bloknya justru menjadi rebound ideal bagi Septian Bagaskara untuk Siakan oleh sang anak muda Septian Bagaskara, dan ini dia bam, luar biasa mengantisipasi bola rebound, seperti sudah bisa membacakan ada kesalahan kedua yang dilakukan oleh lini belakang dari PSM Yogyakarta. Buat keunggulan berubah menjadi 2-0. Nah, setelah menyimak atau menonton dari cuplikan video tersebut, nah jadi kita akan membuat atau membahas, atau Bapak akan menginstruksikan kepada anak-anak. Nah, jadi yang pertama, jadi tugasnya adalah coba temukan variasi dan kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan manipulatif. Kedua, coba temukan variasi dan kombinasi gerak dasar non-lokomotor dan manipulatif. Ya, jadi nanti sebutkan masing-masing 2 contoh setiap pertanyaan di atas. Ya, jadi setelah membaca soal, pause video ini selama 5 detik, kemudian tulis jawaban Anda atau anak-anak di buku tulis. Nah, setelah selesai menjawab, ya, nanti lanjutkan videonya dan cocokkan jawaban dengan jawaban dari Bapak. Ya. Untuk jawabannya, jawaban yang pertama, pertanyaan pertama yang sesuai setelah kita menonton video, jadi dapat ditemukan variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Ya, jadi bisa dilihat yang pertama ada berlari dan menendang bola. Kemudian yang kedua berjalan dan menahan bola. 3, melompat dan menyundul bola, dan masih banyak lagi yang bisa dijawab ya. Jadi kita lihat ya. Jadi dari berlari, nah berlari ini termasuk gerak dasar lokomotor. Kemudian menendang bola ini termasuk gerak dasar manipulatif karena ada manipulasi dengan menggunakan kaki, menendang dan menggunakan alat. Jadi dia termasuk gerak dasar manipulatif. Ya, jadi seperti itu mengasosiasinya. Kemudian pertanyaan yang kedua, nah ini jawabannya yaitu, nah untuk variasi dan kombinasi gerak dasar non lokomotor dan manipulatif. Ya, nah dari video cuplikan video tadi, nah bisa dilihat yang pertama dari mengayunkan kaki dan menendang bola. Nah, mengayunkan kakinya termasuk non lokomotor dan menendang bolanya termasuk manipulatif. Nah, jawaban yang kedua menekuk dan menahan bola. Jadi proses dalam menahan bola ada gerakan menekuknya. Nah, ini yang disebut dengan gerak dasar non lokomotornya. Kemudian menahan bolanya karena dengan bola dia termasuk dengan gerak dasar manipulatif. Dan jawaban yang ketiga menarik badan ke belakang dan menyundul bola. Nah, jadi sebelum kita akan menyundul bola, mendorong ke depan, jadi kita harus menarik badan ke belakang. Kemudian ketika dahi mengenai bola, nah ini proses menyundul. Nah, jadi sudah termasuk gerak dasar manipulatif. Jadi sudah bisa dijawab. Oke, jadi demikian pembahasan kita hari ini mengenai pembelajaran atau materi kita, yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan sepak bola. Nah, seandainya atau jika anak-anak masih kurang atau belum paham, nah bisa nanti menghubungi Bapak untuk memberikan pelajaran tambahan atau materi tambahan untuk anak-anak yang belum paham. Oke, demikian dulu untuk materi kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas mengenai variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola voli. Sampai jumpa minggu depan, tetap jaga kesehatan, dan akhir kata Bapak ucapkan selamat pagi.